Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga sampai detik ini kita semua masih bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang pengertian jinayah. Kelompok 22 beranggotakan Muhammad Taufik Bawazir, Putri Ismawati, dan saya sendiri, Suci Masyitatur Rohmah. Baik, pengertian jinayah akan dijelaskan oleh Putri Ismawati. Dasar hukum jinayah, syarat dan rukun jinayah akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Bawazir, dan klasifikasi jinayah akan saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian jinayah. Pengertian jinayah secara bahasa, jinayah berasal dari kata jana'adzan bayajanihi jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Kata dasar jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar denda. Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ruang lingkup meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal seperti pencurian, perzinaan, homoseksual, minuman khamr, membunuh, dan sebagainya. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syarak. Selain itu, ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas. Dasar hukum jinayah. Dalam Islam dijelaskan berbagai norma atau aturan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf. Hal itu tercantum dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarima atau tidak pidana dalam Islam. Berikut ini merupakan beberapa dalil tentang HPI dan kewajiban untuk menaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling atau dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka atau pada hakikatnya tidak, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Klasifikasi jinayah. Klasifikasi berdasarkan sanksi hukum. Para ulama pada umumnya mengelompokkan jinayah dengan melihat sanksi hukuman yang ditetapkan kepada tiga qisas, hudud atau jamak dari had dan takzir. 1. Qisas. Qisas adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya adalah balasan setimpal dan didahara atau diyat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindak pidana pembunuhan, penghilangan anggota badan, dan pelukaan.
2. Hudud. Hudud atau jamak dari had adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk ke dalam kelompok ini tindak pidana pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina atau qadzaf, minuman keras, makar, dan murtad. 3. Takzir. Takzir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukuman qisas atau diat dan tidak pula diancam dengan hudud dalam. Baik, yang terakhir adalah syarat dan rukun jinayah. Syarat jinayah. Mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara, maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang mukallaf atau baligh. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami kewajiban ataupun beban. Rukun jinayah. Adanya unsur formal, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Adanya unsur material, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara atau sebaliknya, tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. Adanya unsur moral, yaitu pelaku adalah orang yang memahami khitab atau taklif sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping yang bersifat umum tadi, ada pula unsur yang bersifat khusus. Misalnya, mengambil harta milik orang lain secara diam-diam pada kasus pencurian. Alhamdulillah, semoga video presentasi dari kelompok kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.